Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan pengajar atau guru, juga para siswa, kemudian ada dosen maupun para mahasiswa yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang amat menarik, yaitu tentang ideologi, di mana kita sudah paham bahwa di berbagai belahan dunia menurut sejarahnya telah melahirkan berbagai macam atau jenis ideologi yang masing-masing ideologi berkembang sesuai dengan zamannya sekaligus pengikutnya. Oleh karenanya, ideologi merupakan salah satu yang sangat menentukan arah perubahan dunia. Maka ada baiknya kita untuk mengenal terlebih dalam tentang apa itu ideologi. Dari beberapa literatur yang ada, kita dapat mengambil sebuah simpulan bahwa ideologi merupakan seperangkat keyakinan yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang, yang mana diutamakan karena alasan yang tidak murni epistemik, di mana elemen praktis sama menonjolnya dengan elemen teoritis. Oleh karenanya, dalam ideologi ini berkembang dengan amat pesatnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman di masing-masing negara atau masing-masing kawasan. Tidak terkecuali di benua Asia, di benua Eropa, bahkan di benua Amerika. Oleh karenanya, dalam hal ini kita akan membahas lebih jauh tentang berbagai hal yang menyangkut tentang ideologi yang pernah dan berkembang selama ini di belahan dunia. Ada beberapa banyak yang memang menjelaskan bahwa ideologi akan selalu lahir menyerupai sesuatu yang mengikuti perkembangan suatu kawasan itu sendiri. Namun pada dasarnya ideologi merupakan sesuatu yang khas dari masing-masing penduduk, dari masing-masing pengikut, dan juga masing-masing kawasan. Oleh karenanya peran dari ideologi menjadi sangat penting untuk dilakukan sebuah kajian mendalam. Oleh karenanya dalam hal ini kita, karena keterbatasan waktu, kita tidak akan membahasnya terlalu dalam, namun kita akan sedikit mengupas tentang berbagai ideologi yang ada di belahan-belahan dunia. Kita akan memulai tentang peran ideologi itu sendiri, di mana ideologi itu memiliki dua peran. Yang pertama adalah peran dari ideologi umum, yang mana ideologi umum ini merupakan salah satu faktor penting dalam hubungan internasional, tetapi bukan penentu perilaku dari negara-negara di lingkungan internasional. Ideologi umum akan mempengaruhi jalannya hubungan antara bangsa-bangsa hanya dalam cara yang terbatas. Sebagai contoh bahwa ideologi umum itu bahkan seringkali sulit untuk dimengerti, mengingat akan ketergantungan kepada sifat dari kebutuhan masing-masing negara atau masing-masing pihak yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya masing-masing.
Sebagai contoh, kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara besar yang dalam hal ideologi itu akan sangat bertentangan dengan ideologi yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok atau Republik Rakyat China. Namun untuk hal-hal tertentu pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Tiongkok acap kali melakukan berbagai hubungan, terutama yang berkaitan dengan hubungan bisnis. Namun memang tidak seperti hubungan-hubungan yang lain. Hubungan bisnis ini seringkali mengalami pasang surut karena memang dengan ideologi yang berbeda tadi, kedua negara besar ini saling mempengaruhi untuk menjadi negara-negara yang juga dapat mempengaruhi negara-negara lain untuk masuk dalam kubunya. Oleh karenanya dengan bisnis itu pula kesepahaman antar ideologi ini mampu untuk disatukan dalam hal atas dasar kebutuhan atau kepentingan dari masing-masing pihak. Kemudian peran yang kedua dari ideologi yaitu peran ideologi tertentu, di mana prinsip ini berpandangan bahwa apa yang ada harus memiliki sesuatu yang menguntungkannya. Jika tidak menguntungkan, maka tidak akan ada. Ini biasanya berlaku untuk negara-negara yang telah mapan dari sisi kemakmurannya, seperti negara Swedia, kemudian ada negara Swiss, kemudian ada negara Norwegia, dan juga tidak ketinggalan negara Denmark. Itu tadi tentang peran ideologi dalam kancah hubungan antar negara. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis ideologi yang pernah berkembang dan sampai saat ini masih ada di dunia. Jenis yang pertama dari ideologi itu adalah jenis kapitalisme. Ini akan banyak ditemui di negara-negara, terutama negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, di mana sistem ekonomi yang didasarkan kepada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya semata-mata untuk keuntungan. Nah, dari jenis ideologi yang bersifat kapitalisme ini dapat diberikan sesuatu yang istimewa, yaitu dalam ideologi kapitalisme terdapat beberapa ciri yang mana ciri-ciri tersebut biasanya berwujud kepada yang namanya pertukaran sukarela. Kemudian juga ada kepemilikan pribadi dan pengakuan atas hak milik. Kemudian dalam dunia ekonomi juga dikenal dengan adanya sistem harga dan pasar yang kompetitif. Pun demikian dalam dunia ekonomi juga menganut sistem akumulasi modal. Kemudian jenis ideologi yang kedua setelah yang pertama tadi ada kapitalisme, yang kedua adalah liberalisme. Ini juga banyak dipraktekkan di negara-negara barat, di mana dalam ideologi liberalisme ini filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di muka hukum. Adapun beberapa ciri yang dapat dijadikan panduan bahwa ideologi liberalisme itu berjalan di suatu kawasan atau negara, yaitu bahwa di kawasan atau negara yang menerapkan ideologi liberalisme
akan mengedepankan itu kebebasan yang namanya beragama dan menganut ekonomi pasar. Kemudian ciri yang kedua dari ideologi liberalisme itu adalah adanya penjaminan atas kebebasan pers. Kemudian juga ada kebebasan berpendapat dan berbicara. Kemudian ada juga prinsip-prinsip sekularisme. Dan kemudian yang menonjol adalah prinsip-prinsip demokrasi dan mendukung hak-hak sipil serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan kita lanjutkan dengan jenis ideologi yang berikutnya atau yang ketiga. Ini adalah ideologi komunisme, yang mana ini akan banyak dan kental dipraktekkan di negara-negara, termasuk diantaranya adalah Rusia, kemudian ada negara Tiongkok, kemudian ada negara Korea Utara, dan di Asia Tenggara ada negara Vietnam. Nah, ideologi dan gerakan filosofis, kemudian sosial, politik maupun ekonomi yang bertujuan untuk membentuk masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Itu akan banyak ditemui di negara-negara yang telah disebutkan baru saja tadi. Kemudian jenis ideologi yang keempat itu ada ideologi yang namanya ideologi sosialisme, di mana dalam ideologi sosialisme ini sistem ekonomi maupun politik kerakyatan merupakan dasar pada kepemilikan publik, di mana dalam sebuah ideologi sosialisme ini berprinsip bahwa semua keputusan atas produksi maupun distribusi yang memang itu sah menurut negara maupun pemerintahnya itu dibuat oleh pemerintah masing-masing penganut ideologi sosialisme. Dan juga individu akan sangat bergantung kepada negara untuk segala hal. Misalnya saja untuk urusan makanan, bahkan hingga perawatan kesehatan. Kemudian jenis ideologi berikutnya atau yang kelima itu adalah ideologi nasionalisme, di mana ideologi ini mereka yang menganut faham atau ideologi nasionalisme ini percaya bahwa bangsa mereka itu akan lebih unggul jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme dibangun dalam nuansa bahasa, kemudian juga ada agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama. Kemudian jenis ideologi berikutnya yang keenam itu adalah ideologi fasisme, di mana dalam ideologi fasisme ini mereka berpendapat bahwa propaganda itu merupakan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan, di mana mereka akan menggunakan kegiatan-kegiatan yang berbau propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme. Dan mereka biasanya itu menolak hak-hak individu, kemudian juga atas kebebasan sipil, kemudian juga perusahaan juga bebas, dan demokrasi anti sosialisme. Dan tidak ketinggalan, mereka juga menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis. Kemudian jenis ideologi ketujuh itu ada ideologi feminisme,
di mana ideologi ini mengubah cara pandang tentang hak laki-laki dan perempuan dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Di lamping beberapa ideologi tadi, masih ada beberapa ideologi yang lain yang belum kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, setelah kita mengenal lebih jauh tentang beberapa jenis ideologi yang ada di belahan dunia, kita juga akan sangat lebih baik lagi untuk mengetahui sekaligus memahami fungsi-fungsi dari ideologi itu, di mana ideologi itu salah satu fungsi yang penting adalah bahwa ideologi merupakan struktur pengetahuan, di mana keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami sekaligus menafsirkan dunia serta berbagai kejadian yang ada di dunia ini. Kemudian fungsi ideologi yang kedua itu adalah adanya orientasi dasar, bahwa dengan ideologi itu akan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Fungsi berikutnya dari ideologi adalah yang ketiga, yaitu ideologi sebagai sesuatu yang dianggap norma, di mana ideologi menjadi pedoman bagi seseorang untuk melangkah sekaligus melakukan berbagai tindakan. Fungsi keempat itu adalah bahwa ideologi menjadi bekal dan juga jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya atau jati dirinya. Fungsi kelima dari ideologi adalah merupakan kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk menjalankan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Dan yang terakhir, fungsi dari ideologi adalah merupakan sebuah wahana pendidikan, terutama bagi masyarakat untuk memahami tingkah lakunya agar sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Itu tadi berkaitan dengan berbagai ideologi yang muncul dan berkembang di berbagai belahan dunia. Dan di antara berbagai ideologi yang berkembang tersebut, kita patut bersyukur bahwa negara Indonesia telah memiliki ideologi yang mana ideologi itu telah merupakan suatu kesepakatan dari para elemen bangsa, terutama para pendiri bangsa, bahwa bangsa Indonesia telah menganut sebuah ideologi yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Adapun ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia itu merupakan ideologi yang terkenal dengan sebutan ideologi Pancasila, di mana dengan ideologi Pancasila tersebut bangsa Indonesia akan senantiasa untuk mengontrol dirinya dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara maupun praktik bermasyarakat untuk senantiasa mensinkronkan dengan asas-asas yang bernafaskan tentang ketuhanan, pun dengan tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang permusyawaratan, dan juga tentang keadilan sosial. Yang mana dengan asas-asas tersebut yang merujuk kepada sila-sila yang ada di dalam Pancasila, maka bangsa Indonesia telah menyatukan tekadnya
untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yang mana dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu tidak hanya fokus kepada pembangunan yang bersifat fisik saja, namun juga pembangunan dari sisi filosofis yang namanya keagamaan atau rohaniyahnya. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila ini diperkenalkan berbagai norma-norma yang merupakan akar dari budaya dan adat istiadat dari nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang dari sejak zaman berbagai kerajaan sampai munculnya negara besar yang bernama Indonesia, di mana dengan ideologi Pancasila itu bangsa Indonesia yang merupakan sebuah bangsa yang memiliki beragam unsur, mulai dari unsur agama, dari unsur adat, unsur bahasa, unsur kebudayaan dijadikan satu dalam hal bahasa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, dengan ideologi Pancasila itu bangsa Indonesia memandang jati dirinya bahwa bangsa Indonesia memang terlahir dan tercipta sebagai sebuah bangsa yang memang mewarisi budaya-budaya yang adiluhung atau luhur, sehingga bangsa Indonesia tidak akan pernah kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang mendiami rangkaian atau gugusan kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau. Demikian penjelasan singkat kita tentang ideologi yang berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di dalamnya adalah ideologi Pancasila. Mudah-mudahan pembahasan ini akan membawa manfaat dan meningkatkan wawasan kita tentang pemahaman dalam kegiatan-kegiatan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai topik yang lain yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini untuk Anda klik tombol like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.